Itu awal dimana kita akhirnya sama-sama berbagi. Setelah itu akan datang Pak Joti malah punya Yakult dikasih, terus Wasli ini ada apa buah vita, saya ingat sekali tuh dibagi, Mas buah vita nih, oh ya subhanallah. Jadi kita akhirnya kayak kekeluargaan yang muncul di ruangan itu, subhanallah gitu. Jadi itu memang kondisi yang terbangun di ruang Bougainville itu. Saya di sana sekitar berapa hari, 7 hari, cukup lama memang, tapi nggak berasa 7 hari, karena kita kayak hidup di rumah saat itu ya. Jadi alhamdulillah itu yang terjadi. Nah akhirnya kita banyak diskusi sama Mas Wendy karena cukup lama di sana. Mas Wendy juga termasuk pemerhati juga terhadap COVID ini. Ya, saya juga bilang beberapa kali saya ketemu orang dengan pola-pola seperti ini. Akhirnya kita menyimpulkan, bukan menyimpulkan ya, kita merasa bahwa COVID-19 gejalanya itu banyak. Tetapi untuk indera perasa dan indera penciuman hampir 95% kalau dia COVID-19 berarti dia mengalami kehilangan itu, walaupun dalam durasi waktu yang berbeda-beda. Bisa cepat, bisa lama, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 hari, bahkan bisa berjam gitu, bahkan bisa cuma berapa jam doang gitu. Itu kejadiannya seperti itu. Jadi saya dapat ilmu baru akhirnya untuk mendeteksi orang ini COVID atau tidak. Kita tanya aja dulu, pernah kehilangan indera perasa dan pengecap gak gitu. Kalau pernah, patut di swab langsung deh, nggak usah pakai rapid deh. Kalau rapid, saya rapid di salah satu rumah sakit itu non reaktif, tapi langsung swab yang siangnya ternyata malah positif gitu loh. Jadi buang-buang itu rapid hasilnya akhirnya gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang ada salah satu di antara kalian yang merasakan pernah mengalami hilang penciuman sama hilang rasa pengecap, 95% kemungkinan itu COVID. Saya bukan menakut-nakuti, bukan. Tapi saya berharap Anda nggak usah pakai rapid lagi, langsung swab aja. Kita sudah harus jaga-jaga seperti itu. Ya. Selepas di sana ada juga terbangun suasana yang indah. Saya bisa berbagi makanan, saya bisa saling mendoakan. Jadi kita berkomitmen untuk mendoakan masing-masing. Jadi saya mendoakan Pak Mas Windy mendoakan saya dalam sholat-sholatnya gitu loh. Kita saling mendoakan, alhamdulillah. Dalam harapan itu bisa mengobati kita semua. Terus juga kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa, kita bangun olahraga sama-sama. Cuman sayangnya saya nggak kedapatan karena posisi saya masih pakai infus ya. Kalau beliau berdua memang udah agak sehat, jadi mereka berdua setiap kali olahraga bareng, turun ke bawah, naik bareng gitu sebagainya. Alhamdulillah. Nah sampai satu ketika ada kisah yang cukup menggelitik. Jadi saya kebetulan pas di akhir-akhir itu kaos agak sedikit ya. Jadi sampai Pak Mat Joti itu memiliki kaos singlet yang cukup banyak. Memang dia pengusaha Tanah Abang, cukup banyak. Akhirnya saya sampai minta sama dia, akhirnya, Pak boleh minta kaos gak? Karena kebetulan kaos saya waktu itu pas lagi di kamar mandi kesemprot gitu loh, basah, mau dipakai buat sholat nggak enak. Akhirnya karena merasa begitu, Pak Mat Joti memang mikir, saya sebenarnya dari tadi pas ngelihat kaos Pak Rahman bilang dikit-dikit dah habis itu saya mau ngasih Pak, cuman saya malu, ini cuma kaos oblong biasa, dia bilang gitu. Saya merasa nggak kurang menghargai gitu. Wah enggak Pak, alhamdulillah saya malah udah dikasih, alhamdulillah. Subhanallah. Sampai sekarang saya masih simpan itu kaos. Mudah-mudahan buat jadi kenangan saya Pak Joti ya, insyaallah. Jadi, nah setelah itu di budaya kita juga budaya sehat. Ini juga penting nih buat teman-teman yang lagi di rumah sakit, tolong gunakan budaya sehat. Kita butuh sirkulasi udara. Ini sudah saya tanya ke dokter. Bagusnya itu jendela itu dibuka atau ditutup? Dibuka ya. Kalau memang harus resiko AC matiin aja. Karena di ruangan rumah sakit adalah ruangan yang banyak infeksi virusnya. Yang kelilingan itu adalah mereka pasien-pasien COVID, pastinya bawa virus gitu loh. Dan banyak juga mungkin perawat itu menemukan semua pasien walaupun pakai hazard, tapi hazard luarnya itu adalah virus.
Jadi kegiatan yang ada di rumah sakit itu lebih banyak kan kegiatan yang virus, yang akhirnya udara yang ada di rumah sakit itu juga kurang sehat. Jadi sebisa mungkin buka aja. Walaupun AC matiin kalau bisa, karena kekhawatiran AC rusak katanya kalau ini yang dibuka. Jadi sebiasa mungkin setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tolong setelah subuh ya, habis subuh kalau bisa dibuka aja full sebesar-besarnya biar sirkulasi udara masuk. Nanti sampai jam 6 baru ditutup lagi boleh, karena posisinya harus begitu. Itu yang saya harapkan bisa membantu dalam proses penyembuhan dan juga di sananya. Dan subhanallah pada saat itu terjadi juga pertukaran pasien. Pak Mat Joti alhamdulillah sudah dinyatakan sehat, bisa pulang isolasi mandiri di rumah dan beliau pulang. Nah, di saat itu ternyata digantikan oleh Pak David. Ya, Pak David beliau seorang Kristiani, istri Muslim, ya, anak 2 dan satu Muslim, 1 Kristiani. Akhirnya dalam proses itu kita ngobrol bersama, kita bisa bersilaturahmi bersama, jadi terbentuk juga walaupun dengan orang non Muslim sekalipun kita bisa bersilaturahmi. Dan bahkan saya mendoakan beliau di sholat saya, tapi saya izin sama beliau, izin Pak, saya ada kebudayaan di kita nih di ruangan ini sholat tahajud, terus ngaji, mohon maaf kalau sampai itu mengganggu dalam istirahat Bapak. Tapi Pak David bilang nggak apa-apa, silakan. Dan saya juga mohon izin kalau Bapak namanya saya sebutkan dalam doa saya untuk kesembuhan Bapak, boleh? Nah, ternyata Pak David menyatakan oke, nggak ada masalah, silakan, kata dia bilang gitu. Alhamdulillah itu akhirnya kita lakukan sampai satu ketika kita selesai, dan ternyata dalam proses pulang alhamdulillah saya dengan Pak Mas Windy dinyatakan untuk bisa pulang dan isolasi mandiri. Nah, disinilah saya ada sedikit cerita yang cukup terharu pada saat itu, di mana Mas Windy bisa mengundur waktu untuk pulangnya demi saya. Jadi saat itu dia harusnya pulang Selasa pagi, dia sudah bisa pulang, gitu loh. Tapi karena saya masih ada di situ, saya termasuk orang yang takut kalau ada pasien baru, Pak. Ketika ada pasien baru, soalnya virus baru, saya nggak tahu tuh virus bakal nambah saya atau tidak. Akhirnya Mas Windy saya bilang, tolong ya tahan ya, jangan pulang dulu, saya bilang gitu. Kalau bisa saya lagi berusaha untuk pulang bareng akhirnya Mas Windy. Oke, siap. Akhirnya Mas Windy untuk sampai asar dia masih tunggu saya. Nah, keputusannya akhirnya ternyata malah saya bisa pulang dulu di duluan hari Senin itu. Senin sore saya malah diputuskan dokter bisa kalau Bapak mau pulang duluan hari Senin itu bisa. Saya lupa, saya habis janji sama Mas Windy untuk mundur. Lah, ini gimana ini? Saya minta Mas Windy mundur ke saya, dia siap, tapi saya malah pulang duluan. Saya merasa bahwa diri saya egois akhirnya. Akhirnya saya berkomunikasi sama keluarga, tolong kayaknya saya harus mundur juga. Saya mau pulang bareng Mas Windy saja. Jadi akhirnya dari hari Senin itu, yang harusnya saya bisa pulang di hari Senin sore itu atau malam sudah bisa disiapin. Nah, saya mundurkan di hari Selasa ba'da zuhur. Jadi biar kita pulang bareng. Nah, udah selesai alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu semua sudah kami lakukan bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa teman-teman dapat, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan pastinya. Saya tidak ada maksud untuk menyudutkan, untuk menjelekkan dan sebagainya, tapi untuk kebaikan saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.